Wujudiyah PS Wahdatul Wujud. Menjelaskan kepahaman Wujudiyah yang diperjuangkan oleh Syekh Hamzah Pansuri, terdapat sedikit penjelasan kelainan di antara kefahaman Wahdatul Wujud yang muwahhid atau yang mulhid. Begitupun kepahaman Wahdatus Syuhud. Misalnya begini, umumnya kalangan Wahdatul Wujud atau manunggaling kaula Gusti dan sebagainya dalam menyatakan konsep ilmu mengenai diri yang sebenarnya diri hanya lebih memfokuskan tentang ruh atau sir atau nyawa atau nur Muhammad atau hakikat Muhammad dan sebagainya, tetapi tidak mengambil peduli tentang rahasia jasad. Jasad bagi mereka adalah suatu benda yang gelap dan mati. Jasad akan hancur lebur di perut bumi setelah mengalami mati. Tambah lagi yang sebenar-benarnya beribadah adalah hati atau ruh dan bukan jasad. Hanya ruh yang asalnya daripada Zatullah yang kembali dan mengenal Allah. Manakala jasad yang berupa kulit, daging, urat, darah, dan tulang itu tak ada apa-apa nilainya, sekedar menjadi rangka sementara untuk nyawa atau ruh. Dalam peribahasa Melayu ada istilah jangan kacang lupa kulit, atau analoginya seperti seekor burung setelah dilepaskan dari sangkar, barulah burung dapat terbang dan bebas. Tetapi dalam pemahaman konsep Wujudiyah, Syekh Hamzah Pansuri adalah burung, terbang dengan sangkarnya sekali. Dalam pandangan Wujudiyah, sangkar burung lagi, sangkar yang dibatasi oleh jeriji kayu atau besi, tetapi sangkar telah bertukar menjadi cahaya dan bersatu dengan burung yang juga telah menjadi cahaya yang disebut sebagai Nurullah. Seperti mana kata Syekh Hamzah Pansuri, maka tiliklah jasadmu wahai ikhwan. Jasadmu inilah sifat kebesaran bagi zat Allah. Sekalipun tampak jahir jasadmu ini berkulit, berdaging, bertulang, berurat dan berdarah, namun apabila diusul akan asalnya, maka yang dikatakan kulit, daging, tulang, dan urat ini adalah kejadian daripada zat Allah yang digelar Nurullah. Subhanallah, pandangan seorang arif billah yang mukasaf tentunya berbeda sekali dengan pandangan seorang awam melalui mata kasar. Orang awam melihat sesuatu benda sebagai benda semata-mata, tetapi orang arif billah melihat Allah dalam hakikat setiap sesuatu. Pandangan mata hati orang arif billah lebih dekat, tertuju kepada Allah, berbanding pandangan orang awam masih terhijab dan terdinding. Jasad inilah alam sogir, adalah sifatnya yang juga bernama Muhammad. Justru apakah pernah kita terpikir bahwa sekecil apapun atom atau debu di muka bumi ini, bahwa sebenarnya dalam hakikatnya mengandungi alam semesta. Lantaran itu, coba-cobalah kita pikirkan pula, walau sehebat manapun ruh kita telah tinggi bermakrifat, mengapa
Allah memerintahkan jasad kita ini untuk mendirikan atau mengerjakan atau melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Mengapakah jasad ini disuruh berpuasa sebelum dalam bulan puasa? Mengapa jasad kita ini disuruh berhaji ke Mekah? Mengapa jasad kita ini wajib disolatkan setelah jasad kita bercerai dari nyawa? Jasad kita yang kita sangkakan hanya kulit, darah, daging, urat, dan tulang, tetapi sebenarnya adalah nurullah. Tetapi tidak kita ketahui disebabkan pandangan kita tertutup dengan berbagai hijab. Tidak menjadi barang mustahil jika Allah mau membangkitkan semua jasad kita yang sudah berkubur di perut bumi, sebagaimana telah diterangkan dalam surat Yasin. Syekh Hamzah Pansuri menampilkan penjelasan tentang pemutusan ilmu ma'rifat. Penamat ilmu adalah satu saja, yaitu mengembalikan semula jasad kepada zat, karena ini adalah menunjukkan amanah Allah kepada nurnya. Kalau nyawa pergi tanpa jasad, maka sesat hukumnya. Saya ingin mengetahui isinya. Tentu mereka ridho, seperti sanggup melepaskan sepasang terompahnya untuk memasuki majelis hadirat Allah, yaitu lembah tua atau lembah yang suci. Maksudnya mereka yang merendahkan ujub atau bangga diri, atau melepaskan sepasang ego, akal, dan hatinya. Ramai pengkritik tasawuf mengatakan bahwa Syekh Sufi Hamzah Pansuri menganuti paham wahdatul wujud. Agak berlebihan juga, sampai ada yang mendakwa corak wahdatul wujud yang menjadi pegangan Syekh Hamzah Pansuri itu berunsurkan kepercayaan filsafat panteisme. Sedangkan secara keseluruhan tidak semestinya konsep wahdatul wujud itu mencerminkan panteisme sebagaimana yang didefinisikan dalam istilah sarjana barat oleh Henry C. Tison, yang menghujahkan suatu kesimpulan teori bahwa Tuhan itulah alam. Alam itulah Tuhan yang muncul dalam berbagai dimensi, bentuk, dan masa lalu, mempunyai unsur ateistik, politeistik, dan teistik. Lantaran demikian, panteisme menjelaskan bahwa kesejatian zat Tuhan yang senantiasa berubah keadaan itu tak lagi seesa dan semutlak seperti sedia kala. Dahulunya, apabila sudah bersatu dengan kejadian makhluk penciptaannya dari bahan zatnya sendiri. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak lagi bersifat tanzih, sebaliknya kekal dalam sifat tasbih. Ibarat dakwat biru jika dicampurkan dengan dakwat merah sudah kekal menjadi dakwat jingga, hingga perubahan itu tidak boleh dipisahkan lagi untuk membawanya kembali kepada derajat warna aslinya masing-masing. Justru itulah seseorang yang mempercayai aliran ini dinamakan juga sebagai golongan mujassimah. Selain mengatakan Tuhan itu mempunyai jasad seperti makhluk, bahkan pada hakikatnya telah menyangkal kewujudan Tuhan itu sendiri. Sebenarnya ada wahdatul wujud yang ditolak sebulat-bulatnya oleh ulama Islam, dan apa pula ulama yang membenarkan sebagai puncak ilmu tauhid yang sempurna lagi hakiki. Wahdatul wujud sebagaimana pemikiran Syekh Ibnu Arabi yang menjelaskan di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah
tidak sama sekali mencabutnya dari akar Islam. Syekh Ibnu Arabi tetap mengekalkan kepercayaannya kepada kedua sifat ketuhanan, yaitu tanjih dan tasbih. Dengan demikian tidak seperti kaum panteisme yang menafikan tanjih dan hanya berpegang kepada tasbih saja. Zat Allah yang sekarang tetap sebagaimana dahulunya, tidak pernah berubah serta maha sempurna, maha suci dan maha esa, yang tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Namun demikian menurut Syekh Ibnu Arabi, jika hanya berpegang pendapat kepada sifat Allah yang tanji saja, maka mana mungkin Allah itu dapat dikenali makhluknya sebagaimana Dia sendiri telah menyatakan rindu hendak mengenal dirinya serta menjahirkan wujudnya. Sudah pastilah Allah itu dekat dengan kita dan bersama kita. Malah lebih dekat lagi dengan urat leher manusia sebagai contohnya. Maka kedekatan dan kebersamaan itu Allah dapat dikenal oleh makhluknya. Jika Allah tidak memiliki sifat tasbih yakni kebersamaan serta kepersamaan sifatnya dengan makhluk, niscaya Allah itu hanya tetap batin pada dirinya sendiri dan tiada siapapun yang mampu mengenalnya. Maka sifat Allah yang tasbih itu dapat hendak dinafikan. Misalnya jika Allah itu tidak menjahirkan firman-Nya melalui perantara bahasa manusia, yaitu bahasa Arab dalam kitab suci Al-Quran, maka bagaimanakah wahyu dapat diturunkan kepada manusia di bumi? Bahasa Al-Quran itu sendiri cukup membuktikan sebenarnya sifat Allah yang tasbih, sedangkan Allah itu sendiri tidak bersifat demikian seperti makhluk yang berucap melalui huruf dan suara. Semasa hayatnya, Syekh Hamzah Pansuri tidak pernah pula mengisyaratkan dirinya sendiri sebagai penganut wahdatul wujud. Sama ada melalui keratan risalah-risalahnya yang terselamat ditemui dari kemusnahan pembakaran yang dianjurkan oleh Nuruddin Al-Raniri, seorang ulama yang amat memusuhi Syekh Hamzah Pansuri dan muridnya Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Ataupun jika terdapat pesan-pesan yang pernah tersebar oleh murid-muridnya, sehingga kini hal ini terbukti benar karena beliau sendiri adalah pengamal tarekat Qadiriyah yang diasaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, merupakan satu-satunya tarekat awal yang tumbuh dalam sejarah perkembangan Islam dan bertunjukkan ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya apa yang coba dibangkitkan oleh Syekh Hamzah Pansuri dalam pemikiran tasawufnya ialah tentang suatu istilah tauhid muntahi yang menekankan manusia harus kembali untuk beriman kepada kesadaran keesaannya yang mutlak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja yang sebenarnya wujud. Sebagaimana makhluk tidak berwujud, wujud itu satu atau esa. Syekh Hamzah Pansuri mentamsilkan sebagaimana hubungan laut dan ombak. Walaupun dari sudut mana keduanya saling berbeda, tetapi pada hakikatnya ombak itu tidak lain dari laut itu juga. Dengan itu menurut Syekh Hamzah Pansuri, wujud Tuhan dan wujud makhluk itu sama saja, tidak ada yang selainnya, baik dari aspek luaran atau dalamannya. Perbedaannya itu terletak hanya dalam persangkaan akal pikir saja ketika memandang dari sudut berbagai ragam penjahiran bentuk. Selanjutnya menurut Syekh ini, wujud Rabbul Izzati itu tidak terhalang dari iradat dan kudratnya untuk menjahirkan apa saja yang ternampak pada alam ini,
tetapi tidak mengubah hakikatnya. Dialah Az-Zahir dan dia jugalah batin. Namun segala apa yang dizahirkan oleh wujud Rabbul Izzati itu hanyalah bersifat bayangan atau mazazi saja, atau tidak kekal. Sedangkan yang kekal adalah zat wajibal wujud yang bernama Allah. Aliran sufi dan tasawuf Syekh Hamzah Pansuri ini dikenali sebagai wujudiyah. Tidak ada permaknaan wujud lain seperti mana disebutkan kewujudan di antara Tuhan dan hamba. Yang ada hanya wujud yang satu saja, dan wujud yang satu itulah bernama Allah. Maka apa yang disifatkan sebagai keberadaan makhluk sebenarnya itu adalah penampakan Allah sendiri dalam wujudnya, dan makhluk sekedar gambaran saja, di mana wujud itu ingin menjahirkan dirinya di luar diri. Istilah wujudiyah ini disebutkan juga oleh penantangnya Nuruddin Al-Raniri dalam beberapa kitab tulisannya yang membahaskan aliran wujudiyah sebagai sesat karena memahamkan wujud makhluk itu sama dengan wujud Tuhan. Seperti mana menurut fatwa Nuruddin, jika demikian, mana mungkin Tuhan menciptakan dirinya sendiri dalam berbagai bentuk makhluk. Justru karena aliran wujudiyah itu, maka akhirnya Syekh Hamzah Pansuri dihukum sebagai kafir jindik yang dipatwakan oleh Nuruddin. Kafir jindik berarti Islam di luar tetapi kafir di dalam. Semasa fatwa mengkafirkan ini dijatuhkan, Syekh Hamzah Pansuri dipaksa bertobat dan disuruh meninggalkan ajaran wujudiyah. Namun Syekh sama sekali tetap tegas dengan pendiriannya. Tetapi kemudiannya setelah Syekh Hamzah Pansuri wafat, seorang tokoh sufi besar bernama Saiful Rijal telah mempertahankan kebenaran ajaran wujudiyah tersebut dengan membuka kembali sidang, berdebat dan membangkang pendapat Nuruddin Al-Raniri. Dalam perdebatan itu terbukti akhirnya bahwa ajaran wujudiyah yang diasaskan oleh Syekh Hamzah Pansuri itu tidak ada salahnya di sisi kebenaran Islam. Sebaliknya pula Nuruddin yang dipersalahkan karena tidak mempertimbangkannya dengan penelitian yang betul dan adil, yakni menyelidiki kajian terdahulu sebelum menjatuhkan hukuman kafir terhadap Syekh Hamzah Pansuri. Malah dirinya sendiri tidak mengerti tentang ilmu laduni atau hakikat tasawuf yang sedalam-dalamnya. Nuruddin mengaku kalah dalam perdebatan itu seraya menanggung malu. Meskipun antara faham wahdatul wujud dengan wujudiyah itu agak terdapat sedikit perselisihan dari segi konsep dan definisinya, sebenarnya tidak tersangat berbeda jika diketepikan aspek-aspek persoalan, karena apa yang hendak dituju dan dicapai itu hanyalah makrifat yang satu jua. Namun begitu, masyarakat awam sering bersalah paham karena tidak dapat membedakan pengertian istilah aliran-aliran seperti ini. Malah ada pula yang keliru menganggap wahdatus suhud sama pengertiannya dengan wahdatul wujud. Di dalam konsep wahdatul wujud berteraskan akar ajaran Islam. Betapa tinggi pun seseorang itu telah bermakrifat, namun Tuhan tetaplah Tuhan dan makhluk tetaplah makhluk. Tuhan bukan makhluk dan makhluk bukan Tuhan. Makhluk tidak jadi Tuhan dan Tuhan pun tidak jadi makhluk. Tetapi antara makhluk dan Tuhan itu senantiasa bersama dan tidak bercerai. Sebagaimana makhluk itu memerlukan udara untuk bernapas, begitu juga manusia memerlukan keberadaan Tuhan di dalam kesatuan atau wahdat. Namun kebersamaan itu tidaklah bermakna telah menjejas keesaan
yang maha suci, Zat Rabbul Izzati itulah hakikat alam semesta ini, atau sebagai hakikat segala sesuatu penciptaannya. Makhluk tidak akan tampak berupa, bergerak dan hidup tanpa bergantung dengan Zat Rabbul Izzati. Dalam kesatuan wujud atau kebersamaan dengan Zat Rabbul Izzati itu, makhluk sebenarnya tidak hancur seperti pelita yang di dalamnya ada api panas yang bernyala, sedangkan kaca pelita itu tidak terbakar dan musnah. Namun pada pandangan ahli sufi yang mengikuti aliran kefahaman ini, bahwa wahdatul wujud atau kesatuan antara manusia dan Tuhan itu bukanlah dimengertikan secara aspek fisikal, tetapi dari aspek batin atau rohaniah yang terdalam. Karena bukan jasad manusia itu yang sampai dapat mengenal kewujudan Allah, tetapi hanyalah roh manusia itu sendiri, karena roh itu berasal dari zatnya. Berbeda dengan aliran wujudiyah, mereka yakin ahli sufi yang berpegang teguh dengan aliran ini seperti Syekh Hamzah Pansuri sudah tidak lagi memandang kepada wujud makhluk. Apa yang mereka pandang semuanya itu wujud Allah. Makhluk itulah Allah pada hakikatnya. Jika pada aliran wahdatul wujud masih lagi memandang adanya kesatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi bagi aliran wujudiyah, kesatuan antara hamba dan Tuhan itu sama ada dari segi pengetahuan, perasaan, dan penyaksian. Sudah sememangnya tidak ada langsung, malah perkataan Tuhan itu sendiri pun tidak ada. Sebaliknya yang ada hanyalah wujud mutlak semata-mata dengan keesaan, dan wujud mutlak itu menamakan dirinya sendiri sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala.